Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini, gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang ke-8. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang ke-8. Cerita dilanjutkan dengan kita diperlihatkannya para penghuni sedang asik merayakan hari Natal dengan penuh sukacita. Suasana hangat dan riang memenuhi setiap sudut ruangan. Akagami tampak sibuk menyiapkan hidangan spesial untuk semua orang. Masakan yang ia buat terlihat begitu menggugah selera, sehingga membuat siapa saja yang melihatnya tak kuasa menahan rasa lapar. Melihat hidangan lezat yang disiapkan Akagami, Kurage pun kehilangan kendali. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghampiri Akagami dengan penuh semangat. Di tengah keramaian dan keceriaan itu, Kurage mengungkapkan perasaannya kepada Akagami dengan mengatakan, Macam tak betul je budak ni. namun meski begitu, karena Kurage masih bocil, Akagami meminta Kurage mengatakan itu setelah dewasa nanti. Setelah selesai makan bersama, mereka semua berkumpul untuk acara tukar hadiah. Terlihat Akagami sangat bersemangat. Hal itu disebabkan karena sejak awal dia sudah menyiapkan hadiah khusus untuk Yujuki sebagai tanda terima kasih karena Yujuki sudah banyak membantunya. Sehingga ia tidak sabar untuk melihat reaksi Yujuki saat menerima hadiah itu. Akan tetapi tiba-tiba saja semangat Akagami hilang seketika saat mengetahui bahwa pertukaran hadiah akan dilakukan secara acak. Ketika semua kotak hadiah sudah diikat, mereka semua pun mulai mengambil hadiah itu. Terlihat Kurage mendapatkan sarung tangan. Melihat hal itu, Sukuyo memberitahu Kurage bahwa itu hadiah dari dirinya. Meskipun sudah mendapat hadiah dari Sukuyo, Kurage nampak kecewa. Hal itu disebabkan karena ia sangat berharap mendapatkan hadiah dari Akagami. Akagami-san ni moratte hoshikatta. Kurage. Kemudian giliran Sukuyo membuka hadiah yang didapatnya, yang ternyata isi dari kotak hadiah itu adalah boneka kayu. Yang ternyata boneka kayu itu adalah hadiah dari Yuzuki. Pada awalnya Sukuyo terdiam sejenak setelah melihat hadiah yang mirip mikrofon itu coy. Akan tetapi setelah diperhatikan dengan teliti, ia melihat tombol di boneka tersebut. Sukuyo yang merasa penasaran kemudian langsung menekan tombol itu, dan apa yang terjadi? Ya, ternyata setelah Sukuyo menekan tombol itu, ia pun nampak terkejut karena boneka itu tiba-tiba saja bergetar. Kagura yang sudah menyiapkan hadiah khusus untuk Akagami, ia pun menghampirinya dan memberi hadiah yang berupa DVD itu kepada Akagami. Merasa penasaran, Akagami pun menanyakan isi dari DVD tersebut. Mendengar hal itu, Kagura pun memberitahu Akagami bahwa isi dari DVD itu adalah berisi foto Mia yang sedang dalam mode mantap jiwa, coy. Yujuki yang tak sengaja mendengar percakapan itu langsung berkata kepada Kagura bahwa Akagami tidak akan melihat isi dari DVD tersebut. Ia mengatakan hal itu karena yakin sepenuhnya bahwa Akagami bukanlah tipe orang yang memiliki pikiran macam-macam. Akan tetapi setelah melihat reaksi Akagami, Yujuki yang tadinya lemah lembut seketika berubah menjadi mode tempur.
Untuk mencairkan suasana, Kagura yang cerdik mengeluarkan beberapa lembar tiket dari kantungnya. Tindakan itu menarik perhatian Yujuki yang tampak penasaran dengan apa yang dibawa Kagura. Menyadari tatapan Yujuki, Kagura kemudian menjelaskan bahwa tiket-tiket tersebut adalah tiket gratis untuk menginap di hotel pemandian air panas. Sehingga semua orang yang mendengar hal itu pun tampak senang karena Kagura memberikan tiket-tiket itu kepada mereka. 本当にありがとね、カグラ。いえいえ、お気になさらず。 Okay. Setelah selesai merayakan malam Natal, Akagami menemani Yuzuki yang sedang duduk sendirian. Melihat kesempatan baik karena mereka hanya berdua, Akagami berniat memberikan hadiah spesial yang sudah ia siapkan untuk Yuzuki. Namun siapa sangka saat Akagami hendak mengeluarkan hadiahnya, Yuzuki juga secara bersamaan mengeluarkan sebuah hadiah untuk Akagami. Ternyata hadiah yang mereka siapkan untuk satu sama lain adalah sepasang tasbih yang mereka beli kemarin di toko Mari. Setelah saling menukar hadiah itu, seketika mereka berdua teringat tentang perkataan Mari, yang ternyata Mari pernah berkata dalam pernikahan Buddha yang ditukar bukan cincin, melainkan bertukar tasbih. Seketika raut wajah mereka berdua pun mulai memerah. Akan tetapi di tengah momen-momen yang sangat langka itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh kedatangan Kiki. Ternyata maksud kedatangan Kiki adalah untuk memberitahu bahwa upacara penobatan Yuzuki sedang menghadapi masalah serius. Masalah tersebut muncul karena lokasi pelaksanaan upacara direncanakan berlangsung di kuil Mikajuki, tempat Yuzuki tinggal saat ini. Diketahui bahwa banyak tokoh penting yang akan hadir dalam upacara tersebut, sehingga pengamanan dan persiapan menjadi perhatian utama. Selain itu, acara ini juga akan dijadikan sebagai momen penyelidikan terhadap kuil tempat upacara akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil rapat internal, ada kemungkinan upacara tersebut dibatalkan jika situasinya dinilai terlalu beresiko. Mendengar hal itu, Yuzuki dan Akagami tampak sangat terkejut, sehingga mereka berdua mengatakan, meskipun sedang ada sedikit masalah, Yuzuki dan Akagami tetap memutuskan untuk pergi ke pemandian air panas menggunakan tiket gratis yang diberikan oleh Kagura. Sesampainya di sana, seorang pelayan hotel menyambut mereka dan memberikan petunjuk arah menuju pemandian. Sebelum berangkat, pelayan itu menawarkan minuman kepada Akagami. Tanpa banyak pikir, Akagami langsung mengambil dan meminumnya. Namun apa yang terjadi? Ya, tanpa sepengetahuan Akagami, ternyata minuman itu diberi obat super yang bisa membuat adik kecil kalian bergetar. Lanjut. Setelah sampai di tempat pemandian itu, bukannya mandi, Akagami malah bersembunyi di balik semak-semak cuy. Hal itu disebabkan karena di pemandian itu ada Yuzuki dan para penghuni kuil lainnya. Tidak mau dicap sebagai orang mesum, Akagami pun berniat pergi dari tempat itu. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun terjadi. Akagami tiba-tiba saja dikejutkan oleh Kagura yang melihatnya bersembunyi di semak-semak itu. Untungnya, meskipun Kagura melihat Akagami, ia tidak memberitahu Yuzuki dan yang lainnya bahwa Akagami berada di tempat tersebut. Entah apa yang ada di pikiran Akagami, tiba-tiba saja ia keluar dari semak-semak itu dan langsung menghampiri mereka. Dan apa yang terjadi? Lanjut. Setelah selesai mandi, Yuzuki mulai menginterogasi Akagami, sehingga Akagami yang merasa bersalah pun hanya bisa terdiam. Hingga pada akhirnya, Yuzuki dan Sukuyo memutuskan untuk kembali ke kuil dengan meninggalkan Mia dan Kagura yang masih ingin menginap di hotel tersebut. Akagami yang dari tadi diam saja, ia memberitahu Mia dan Kagura bahwa dirinya ingin segera pulang ke kuil. Akan tetapi, Kagura yang mendengar hal itu seketika langsung mendekati Akagami dan mengatakan,
Mendengar hal itu, Akagami pun mau tidak mau terpaksa menginap 1 malam lagi di hotel tersebut. Di saat Akagami sedang mandi, ia dikejutkan dengan keberadaan Kagura yang tiba-tiba sudah berada di sebelahnya. Melihat hal itu, Akagami berniat untuk segera keluar dari pemandian itu. Akan tetapi, Akagami langsung dihentikan oleh Kagura. 俺すぐ出ますんで。逃がしません。観念なさい。 Macam tak betul je budak ni. Di sana, Kagura memberitahu maksud dan tujuannya menghentikan Akagami. Yang ternyata Kagura melakukan hal itu bahwa ia ingin menyingkirkan Akagami dari kuil Mikazuki. Namun sialnya, berbagai cara yang dilakukan olehnya selalu saja gagal meskipun dirinya menggoda Akagami di tempat itu. Hingga pada akhirnya Kagura membawa Akagami ke sebuah gudang dan mengikatnya di kursi. Di tempat itu, Kagura akhirnya mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan kepada Akagami bahwa dirinya adalah keturunan dari keluarga Baldwin. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ternyata keluarga Baldwin bukanlah keluarga biasa. Mereka merupakan cabang dari keluarga Kristoff yang tak lain adalah keluarga dari Mia Kristoff, salah satu keluarga paling dihormati. Artinya, keluarga Baldwin selama ini menjalankan tugas dan tanggung jawab di bawah naungan keluarga Kristoff dan mendapat kepercayaan penuh dari mereka. Setelah mengungkapkan kebenaran tersebut, Kagura menyampaikan bahwa dirinya mengetahui kondisi keluarga Akagami, termasuk hutang mereka yang cukup besar kepada kuil Mikazuki. Ia lalu mengajukan sebuah tawaran yang menggiurkan namun penuh pertimbangan. Kagura memberitahunya jika Akagami bersedia meninggalkan kuil Mikazuki, maka dirinya lah yang akan menanggung seluruh hutang keluarga Akagami. Permintaan itu bukan sekedar bantuan, tapi juga sebuah keputusan besar bagi Akagami. Mendengar tawaran itu, Akagami terdiam. Tak ada jawaban, tak ada penolakan, hanya keheningan seakan hatinya sedang bertarung dengan berbagai pikiran dan kemungkinan. Dan alur cerita anime Temple episode yang ke-8 selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya coy. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru cuy. So, ya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.